But I think kalau kita bilang quality education gitu ya, yang paling penting itu justru level dari SD sampai SMA. Kalau buat zaman ke depan loh, jujur aja ya. Karena saya ngeliatin pelajaran anak saya aja yang di SMA, saya juga nggak bisa tuh. Nggak ngerti loh dia ngerjain apa, kan terlalu maju gitu loh. Mungkin malah agak-agak mirip sama waktu saya kuliah dulu gitu. Jadi saya rasa pendidikan SMA itu penting sekali. Selamat siang. Saya akan ngisi sebelum kita makan siang ntar ya. Jadi saya akan bicara mengenai apa sih yang disebut dengan normal, ya kan, di zaman kedepannya. Saya itu di tim yang mengerjakan investment, ya kan. Tim kita tuh mengerjakan investment di berbagai macam industri yang di bidang media, e-commerce, entertainment segala gitu, ya. Dan juga kita juga ngerjain beberapa deep tech investment. Nah, jadi kita cukup biasa untuk ngadepin macam-macam industri, teknologi yang baru-baru gitu ya, seperti itu. Oke, sorry. Jadi kalau kita lihat, ini kemana sih? Oke. Wait. Alright. Oke, so yang kita lihat, kata orang suka bilang technopreneur gitu ya, itu mungkin agak sering dipakai, terlalu sering dipakai kalau saya lihat ya. Kalau di masa depan menurut saya udah nggak ada lagi namanya technopreneur. Semua entrepreneur atau semua bisnis ada elemen teknologinya pasti gitu loh. Jadi kalau menurut kita technopreneur itu udah nggak ada lagi nantinya. Karena everyone ya, semua harus bisnis dengan teknologi yang sepantasnya di bidangnya gitu loh. Ya. Technology-based companies will kill jobs. Well, jobs yang mana dulu, gitu kan ya? Kalau namanya hukum alam, ada job yang nggak ada, bakal ada lagi job yang baru, ya kan? Jadi sebetulnya sih, apakah manusia akan kehilangan pekerjaan? Ya tergantung manusianya juga sih kalau menurut saya. Ya tergantung manusianya itu punya adaptability yang bagus atau enggak gitu loh. Bisa ngikutin perkembangan zaman atau enggak gitu loh, seperti itu ya. Iya, jadi sebetulnya banyak job yang mungkin bisa hilang, tapi juga sebetulnya banyak lagi perusahaan-perusahaan yang create new job gitu loh ya. Contohnya misalkan kayak Gojek gitu loh. Gojek ya, orang mau argue seperti apa, tapi jujur aja jumlah orang yang kerja sebagai Gojeker mestinya lebih banyak dibanding orang-orang kerja angkot loh ya. Lebih banyak dibanding taxi company yang pernah ada gitu loh, ya kan? Apakah it's the best solution? Maybe not, but it's better than nggak ada sama sekali sih kalau menurut saya. Gitu, ya. Kalau ini juga kita sih tim kita seneng bermimpi, ya kan? Kita kalau sebelum invest apa-apa kita juga mimpi dulu. Kira-kira ada apa sih kira-kira kan gitu kan ya. Ya kita lihat ya kalau internet sih mestinya jadi kayak listrik. Sekarang aja udah mulai begitu bagi orang yang tinggal di kota, tapi kalau yang di pedesaan mungkin belum, gitu kan ya. Cuman kalau kita lihat sih nantinya bakal seperti listrik, siapa tahu jadi seperti udara, napas gratis gitu ya. Tapi sih kayaknya belum ya. Lalu juga next, ya kan? Pasti hampir semua bisnis ada elemen internetnya, baik itu untuk jualan atau untuk media advertensi atau komunikasi gitu ya. Next, terus ya, small and big companies will be global, ya kan? Jadi kalau dulu hanya big companies yang bisa global, kalau zaman small company pun juga bisa global. Ya, terus kita punya e-commerce, tapi kalau menurut kita sih di masa datang nggak ada lagi yang namanya e-commerce, adanya e-business. Semua bisnis tuh ada i-nya pasti gitu loh. So I think cara pikir itu penting ya. Kita nggak boleh pikir bahwa kita e-commerce hebat gitu ya. No. I think suatu saat pun juga e-commerce tuh bakal nggak ada, gitu loh. Karena udah saking biasanya orang nggak bilang itu e-commerce lagi. Semua bisnis ada i-nya, gitu loh. Ini saya cuma ngajarin caranya kita harus berpikir aja sih, in order to survive. Karena saya
udah mulai kerja di dunia IT dari tahun 90-an. Jadi yang saya lihat sih untuk kita bisa ngikutin perkembangan zaman dan nggak gila gitu kan ya. Kalau ngikutinnya, itu cara pikir itu penting. Ya kan, kita mesti bisa terima bahwa yang kita kerjain sekarang tuh bisa berubah namanya atau bentuknya di masa datang. Oke. Terus ini dia, no more made in China, made in Indonesia, made in apa segala. Saya kasih contoh, ya. Ini ada salah satu perusahaan yang kita invest, ini perusahaan entertainment di Amerika. Salah satu penyanyi kita itu bikin lagunya melalui Instagram. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Angkat tangan kalau yang tahu. Ini siapa? Oke, saya kasih contoh ini ya. Next. I was on Instagram, minding my own business, and then I did a Q&A on Instagram where I was like, hey, send me a phrase or like a word and I'll make it into a song. Endgame came out like the week before that, so everyone was like, I love you, Thousand, I love you, Thousand. And then when I woke up the next day, a bunch of people were like, dude, this one's fire. And I was like, okay. And they were like, can you make it into a real song? Ya, so namanya Stephanie Putri, anaknya Mbak Titi DJ. Dia sekarang tinggal di LA. Dia penyanyi di perusahaan musiknya kita. So dia hit songnya dia namanya I Love You 3000 gitu ya. Dia bikinnya melalui Instagram. Tadinya padahal nggak ada rencana bikin lagu ini. Tapi dia influencer, follower dia 1 juta orang. Ya dia posting aja, saya mau bikin lagu ini, liriknya seperti apa. Fansnya dia yang ngasih suggestion, ini kamu bikinnya mestinya begini gitu. Contohnya. So, ya ini contoh musik yang dibikin melalui internet awalnya, gitu loh. And dia orangnya juga memang dari kecil udah jadi influencer soalnya. Jadi kita juga gak kepikiran kok orang bisa kayak gitu ya bikin lagunya seperti itu gitu loh. But she did it, umur 19 tahun, ya. And we're very proud of her. So, kalau kita lihat, ya, Stephanie gitu. Stephanie itu she doesn't go to university contohnya. But I think kalau kita bilang quality education gitu ya, yang paling penting itu justru level dari SD sampai SMA. Kalau buat zaman ke depan loh, jujur aja ya. Karena saya ngeliatin pelajaran anak saya aja yang di SMA, saya juga nggak bisa tuh. Nggak ngerti loh dia ngerjain apa kan, terlalu maju gitu loh. Mungkin malah agak-agak mirip sama waktu saya kuliah dulu gitu. Jadi saya rasa pendidikan SMA itu penting sekali. Oke, ya bagi yang mau punya anak ya. I think pendidikan rumah sampai SMA itu yang paling penting. Ya kan? University, yes, still relevant, tapi untuk bidang tertentu. Nggak semua bidang tuh university kepakai kalau menurut saya. Ini judul aneh ya. Kalau kita pikir, wah ntar mungkin kalau zaman makin canggih, apakah berarti harus PhD semua? Well, yes. Kalau kamu mau ngerjain artificial intelligence, maybe. Master minimum, right? Kalau kamu mau jadi electrical engineer, yes, you have to go to university. Okay? But if you want to be a pop musician like Stephanie, don't go to university, please. Karena apalagi ibu-ibu ya, yang cewek-cewek ya, begitu you lulus, udah pikiran mau kawin aja, nggak bisa kamu jadi pop culture ini artis, nggak bisa, you cannot. You need to connect with high school kids soalnya, right? So in that case, yes. Quality education starts not with university, high school is very more important kalau menurut saya. Okay. Yeah, so it's not about your degree, it's not about where you go to school, tapi willingness kamu untuk bisa keep on educating yourself, learning new things. That, you will get ketika kamu SMA. Your basic menjadi adult itu waktu SMA. Okay? Ada yang tahu nggak bedanya apa anak-anak dengan orang dewasa? Okay? Kenapa orang kalau dibilang umur dewasa tuh 18 tahun? Karena ya, kalau udah umur 18 tahun, kita kehilangan kemampuan untuk dapetin bakat baru.
Jadi sebetulnya orang dewasa itu adalah anak-anak yang kadaluarsa. Gitu. Ya. Jadi, iya, kemampuan untuk dapat bakat baru, bukan kemampuan loh ya. Bakat barunya itu hilang, nggak ada, udah kamu stuck di situ. Kamu bisa belajar skill baru, tapi learning new talent stops when you're 18 years old. Oke. So, sorry, saya tahu ini soalnya saya dulu HRD kerjanya, jadi ya kira-kira gitulah. Ya. So ya, kemampuan kita untuk bisa progress terus, belajar hal baru terus, dapetin new skill, very important. Oke. That's why kita kalau lihat orang-orang yang sukses, saya mulai juga dengan ayah saya. Gitu. Ayah saya lulusan SMA. But does that mean dia tuh nggak belajar hal baru? No, dia belajar terus gitu loh, hal baru. Oke. Sampai ya pada umurnya dia sekarang ya dia lebih pintar dari PhD bisnis manapun juga gitu loh. Oke. So I think itu dia quality education itu. Start home. Okay. Good high school, very important. Okay. Next. Also juga education yang bisa ngajarin kita ya untuk peduli sama masyarakat itu perlunya apa, your customer itu perlunya apa, right? I think that's more important. Your skill untuk bisa ngelihat what does your environment need gitu loh. It is more important than I want to do this, I want to do that. Okay, right? The truth is customers itu egois. Right? Your users, your nasabah, gitu kan ya, sorry. But if you have a client, semua orang tuh egois. They don't care about you loh, actually. Alright? They care about themselves. Ya, we need to find solution yang relevan buat dia. Oke. So I think kalau ada gift yang penting itu adalah gift untuk bisa ngerti orang itu susahnya apa. Oke, itu zaman apapun juga, you akan ketemu jalannya. Karena kamu peduli, gitu loh, seperti itu. Next. Contohnya, kalau kita invest, ya kan saya paling sering tanya, Pak Martin kalau invest tuh ngelihatnya apa sih? Gitu, yang dilihat apanya sih? Nah kalau kita lihat misi dari perusahaan, ini terlepas dari zaman loh ya. Again, kita mesti punya cara pikir yang membuat things jadi lebih simple, gitu kan ya. Karena kita invest tuh di e-commerce. Nah, kalau e-commerce kita bukan invest di e-commerce lihatnya. Kita lihatnya adalah we just want to create a better shopping experience. So we just find team yang paling peduli untuk create better shopping experience. Contohnya kan gitu kan. So itu ke-translate dengan next. Dengan di tiket.com kita invest, di Gojek kita invest, di Blibli kita kerjain gitu contohnya. Oke. Kita juga support anak-anak seperti si Halodoc, Jonathan, dan Samira dan Alia, Tinkerlust. Ya. Kalau Halodoc itu contohnya, not exactly shopping experience, but they're trying to improve, we do healthcare. They're trying to improve healthcare experience. Jadi kalau habis dari rumah sakit contohnya, nggak usah ngantri obat, langsung tinggal kasih resep dokter, nanti dikirim ke rumah obatnya. Atau kalau kita emang ada emergency, ya bisa konsultasi dokter lewat telepon aja atau lewat video conference. Nggak usah ngantri-ngantri, dokter terlalu lama. Contohnya seperti itu, ya kan? So, kita mesti ngelihat what is really the pain point lah bagi experience orang selama ini gitu loh. Kalau di dunia media contohnya, kita juga banyak investment di dunia media, ya gitu nih ya. So we want to make sure that kita bekerja sama dengan orang-orang yang memang punya mission juga untuk deliver konten yang bisa educate dan enlighten people. Bukan cuma sekedar memberitakan. No, we don't just do that. Gitu loh. We want to make sure bahwa our media companies itu orang-orang yang peduli juga seperti itu. No, none of us are perfect, okay? But yes, we are the people behind this initiative. Idea Media, William. Okay, the guy standing on the back there. Ini yang ngadain event ini, ya, yang menjalankan event ini di belakang, William.
Uh, so, and then kita juga dikincir to e-sport, ya kan? Kita juga di Kaskus, Historia, which is our website untuk ngomongin history dari perspektif yang berbeda, contohnya kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari next, ini sini kali ya. Ya, kita juga secara nggak sadar, gitu loh ya. Waktu kita lagi mau invest di media, karena kita pikir media itu penting buat Indonesia, kita juga akhirnya invest juga di dunia entertainment. Karena apa? Karena dunia entertainment, media, dan marketing agency, what we found out adalah juga kena disrupsi. Dunia ini merging together. Jadi kalau sekarang nih, di dunia agency, marketing agency, dunia media, dan dunia entertainment, baik itu music dan movie, ini dunianya makin dekat satu sama lain. Media company becomes an entertainment company dan sebaliknya. Agency juga becomes a media company dan sebaliknya. Agency companies juga becomes entertainment companies. Ini this is happening now. Apalagi sekarang ada yang Netflix, ada yang Spotify. All of this distribution channel changes ini membuat kita juga dunia juga bergejolak. The way we make money juga berbeda. This is something that we deal with every day. Do we have all the answers? No. What we do is a work in progress, yeah. But we try to make it simple. When we invest in entertainment, we just have to make sure that the company that we invest in itu promotes very good human values gitu, seperti itu. Okay. So yeah, we enter Razer. Yang main game mestinya tahu, ya. Kita yang bikin board dan mouse dan laptop untuk orang pemain game yang jago. Gitu kan ya. We also di Indonesia nih Visinema, three guys here. They are the one yang bikin film-film seperti Filosofi Kopi. Terus kalau udah ada yang nonton film Keluarga Cemara, itu kita yang bikin, ya. Terus juga kemarin juga waktu bulan Februari kita bikin film namanya Terlalu Tampan. Ya film-film Indonesia lah. Gitu. This is also our company. Ada yang tahu nggak? Saya mau show of hands, saya cuma mau do a quick survey. Siapa lagi yang tahu company ini? Alright, not bad. Alright. Saya kemarin ini, so this guy here on the left here, ini namanya Rich Brian. It's an Indonesian rapper, namanya Rich Brian. Ini semua mereka basisnya di LA. Okay. Saya kemarin lagi ngeliatin data Spotify-nya si Brian. Umurnya umur berapa aja ya? Kebanyakan memang umur 14 sampai 25 ada gitu ya. Saya termasuk yang umur 45 ke atas, yang 3%. 3% dari pendengarnya Brian, I'm there. Tapi ada juga yang umur 60-an, 1% dengerin Brian. So dia Indonesian rapper, not just Indonesian rapper, he's also the most successful Asian rapper di Amerika as of now. So this is Rich Brian, ini Nicky, ini tadi Stephanie Putri, ya. Terus ini adalah member keempat kita namanya Devinta, semua dari Indonesia. Oke, ini Etihad Rising itu is a pop culture tastemaker company. Tastemaker is a very important word for us. So we're not just music company. Yes, ini adalah musician orang-orang ini, but we call them tastemaker. Do you see the difference? Right? We're not just musicians, tapi we try to be on the edge of, taste baru kita yang bikin. Gitu loh, seperti itu. Jadi we always focus not only on new music, tapi juga new sound, new beat, new way to make music, seperti itu. Jadi I think one or two words of defining yourself ya, caranya kamu definisikan diri sendiri, itu penting. Kamu nggak boleh salah definisi. Oke. Ya kalau si Etihad Rising itu dia manggil diri mereka tastemaker. They want to be the tastemaker. They want to be orang-orang yang punya thought leadership dalam hal musik, dan juga nantinya ke depannya ke documentary, ke movie segala, tapi yang bersifat Asia. Gitu loh. Misi company ini apa? Misi company-nya adalah, you lihat ya, orang Asia tuh di dunia tuh 60% loh dari penduduk dunia. Tapi kenapa tampang Asia itu nggak 60% kalau di entertainment?
in the world class entertainment, why is it not 60%? Yeah, what they're doing is just to claim that 60%. We're not asking for 100% or 80%, no, gitu loh, ya kan? So nggak cuma mereka, ada juga orang-orang Asia yang lain, musisi-musisi dan kebanyakan musician sih sekarang ya. Orang-orang dari Jepang, dari Korea segala juga ada gitu. Tapi kebetulan memang kita ada 4 orang Indonesia. Kalau yang terakhir ini, yang kiri ini anak dari Sidoarjo. He's the newest member. Kalau ada yang mau ketemu, you let me know karena dia kerjanya di GI sekarang. Lagi nungguin visa. Jadi saya bilang kamu jangan di Sidoarjo, kamu kerja di sini deh. Kita bekali dia macam-macam. So, ini anak belum ngetop. Kalau yang 3 udah ngetop. Yang 3 ini udah populer. So we just did a 17 Agustus festival di Los Angeles, festival musik yang datang 25.000 orang. 17 Agustus. Ya, it's an Asian pop culture festival. Ada orang macam-macam. Ya, ini yang perform mereka semua kemarin. So it's very interesting company. Tapi it's not about that. For us yang penting adalah missionnya. Ya kan, just to make sense of it gitu loh. We also invest in companies that we think enhances society. Solusi-solusi dia itu enhances society. Contohnya apa? Oke, next. Perusahaan-perusahaan seperti Clue, which is smart city solution, it's very obvious. Oke. Katapa, ini foundernya di sini, mungkin Stephanie. Oke, itu booth-nya pas di luar, ya kan? Katapa dan Glare itu booth-nya pas di exit situ, ya kan? Katapa tuh ngerjain HR, Glare is our own internal artificial intelligence team. So if dari Bapak Ibu ada yang tertarik untuk explore lebih solutions di HR atau AI segala, bisa ketemu timnya di luar. And then ada juga kita invest di perusahaan seperti Prosa.ai ini, Ibu Ayu, Ibu Desi, Pak Eko, ya, itu mereka adalah tetangkotnya ITB, ya kan? Timnya kita juga investor awal di Prosa.ai. They are the best. Mungkin kalau I would say kalau perusahaan AI itu ya perlu PhD level kebanyakan, master's degree and PhD level. Kalau enggak cuma jualan doang, tapi enggak punya technical capability untuk make it happen. So, bagi Bapak Ibu yang punya problem yang kompleks, ya, bisa pergi ke Prosa, bisa pergi juga ke Glare, ke tim kita, ya kan, to discuss stuff. Karena kalau di Indonesia menurut kita sih, tim yang salah satu yang paling mampu untuk bisa menyelesaikan masalah kompleks itu ya mereka-mereka ini. Ya, karena kita kalau invest, kita nggak cuma sekedar invest doang, tapi kita juga do audit on their capability. On their skill lah paling enggak gitu loh. Not necessarily their product but their skill. Ya kan? Cermati dan Convergent ini juga partnernya BCA. Ya. They are also AI based companies. Yang biasanya langsung bantuin fintechnya BCA. Okay. Kalau Cermati ke scoring dan getting insurance segala gitu-gituan. Kalau Convergent itu lebih ke arah OCR, optical character recognition solutions. Jadi kalau nge-scan ID dan lain-lain segala cepat, ya. So itu that's the stuff that we do. Contohnya, ya kan. That's not the only thing, but I also want to share you mengenai job landscape. Okay, karena understanding kira-kira job landscape yang bakal ada di masa datang itu juga bisa kira-kira you have an idea what to do gitu loh kira-kira, ya. Mesti ngerti dulu kira-kira job apa aja sih yang declining. Ini kita nggak ngomong Indonesia ya, tapi kita ngomong tren dunia aja lah, tren dunia. So data entry clerk, accounting, bookkeeping, apalagi kalau software makin gampang, ya. Executive secretary segala gitu, I'm not saying bahwa akan di-delete, enggak sih, tapi berkurang aja. Itu loh, ya kan. Assembly factory workers, ya kan. Mungkin kalau di Indonesia masih relevan, but nanti bakal ada zamannya juga akan berkurang juga. Inilah kira-kira seperti itu. So job-job seperti ini tolong
hindarin anak kamu jangan sekolah yang berhubungan sama ini. Kalau punya anak. Ya. Ya kalau postal surveyor jelas dong ya, karena kita semua pakai email kok gitu ya, sama WA kan gituan ya. Yes, tapi juga ada yang emerging selalu begitu hukum. Ya, hukum alam ada yang di-delete, ada yang juga yang baru kan gitu kan ya. So, ya, dan kalau perkiraannya malah lebih banyak justru sebetulnya. Ini sih study aja. But kalau perkiraannya orang-orang kebanyakan malah job baru itu lebih banyak dibanding yang declining. So we don't have to worry, oke? Contohnya, ini kan cuma perkiraan. Pada kenyataannya belum tentu benar sih. But just to show you some perspektif aja bahwa sebetulnya yang kita pikir job lama yang bakal hilang tuh akan selalu di-replace dengan job baru yang sebetulnya lebih banyak, gitu loh. Intinya seperti itu. Oke. Next lagi. So, ya. Kalau tadi job, kita ngomongin skill. Oke. Skill outlook tuh kira-kira skill apa yang diperlukan kira-kira seperti itu, ya. Serupa tapi nggak sama. Nah, ini yang growing kira-kira yang seperti ini. So ya, kalau you mau lesin anak, sekolahin anak, ya, even dari SMA, make them learn about these things. Hal-hal yang bisa membuat mereka bisa ngerjain seperti ini. Jadi even kayak tadi si Rich Brian, penyanyi-penyanyi kita, itu skillnya adalah ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4 juga mereka, sama nomor 5. Even our musicians loh. Itu anak-anak SMA semua punya skill itu loh, 4-4-nya. As musician, they have all that skill. Alright? So it's not about the degree, it's about what you can do, right? Gitu loh, ya. Jadi penyanyi aja juga kayak gitu, perlunya tuh, ya, penyanyi zaman sekarang kayak gitu. Karena anak-anak ini bukan sekedar penyanyi. Kalau penyanyi kita ya, our taste maker itu, dia bisa nyanyi, dia bisa bikin lagu, sama dia bisa produce musik sendiri. That's our requirement untuk bisa masuk ke situ, right? And yeah, back, tolong back. Ya ini, yang declining adalah skill-skill yang ini. Well, okay, sorry, I'm sorry. Kalau kamu sportsman, you still need number 1 ya, sorry. But this is like in the job market ya. Yeah. But ya ketika robot lebih banyak segala ya, kalau robotnya tadi udah lebih canggih, your dexterity segala bakal declining. Tapi if you're basketball player, you still need this, of course, ya kan? But in general, lebih seperti itu, oke? Again, this is just analisa orang sih. Apakah benar itu di 5 tahun, 10 tahun ke depan? Who knows, right? But kita mesti ngelihat ini hukum alam. Oke, jadi tadi saya berapa kali bilang hukum alam, ya. Ada yang come and go, ada yang pergi, ada yang datang lagi yang baru. Seperti itu. That's the law of nature. Bedanya memang dengan kematangan internet, kematangan biotek, kematangan segala macam ilmu, perubahan di dunia itu jadinya lebih eksponensial. Jauh lebih eksponensial dari sebelumnya. Cuman apakah akan berhenti sampai situ? Ya enggak. Pada kenyataannya, exponential changes ini akan terjadi lebih cepat lagi in the future dan akan terus begitu. That's the law of nature ketika penguasaan teknologi di manusia itu makin tinggi, makin banyak juga. Okay? It's not going to slow down. It's only gonna get even faster. Jadi please keep in mind, maybe what you're doing right now nggak gitu pengaruh, yes, belum aja. Ketika nanti all these changes itu ada di semua industri dan semua orang akan kepengaruh gitu loh. But it's just kita kan tim kita memang udah lebih duluan aja sih. But everybody will face the same thing. Semua akan eventually akan mengalami hal yang sama. Tinggal tunggu waktunya aja gitu loh, seperti itu. Ya kan? Jadi yang kita pikir juga tadinya industri musik tadinya itu nggak kepengaruh, ternyata kepengaruh juga dengan cara creation segala gitu, ya. So, I think next, yeah, that's about it for me.
Thank you.